hari ini pada Selasa malam tanggal 26 November 2024 di program Law Case bakalan ngebahas seputar informasi mengenai hukum. Sebelum itu, perkenalkan saya moderator, nama saya Philadelphia Chandra dari jurusan Hukum Universitas Merdeka Malang. Dan pastinya saya di sini nggak sendiri teman-teman. Saya bakalan ditemani oleh beberapa narasumber kita. Mungkin narasumbernya boleh masuk sebentar, Kak. Silakan. Halo kakak-kakak yang cantik dan kakak-kakak yang ganteng. Selamat malam. Selamat malam, Kak. Wah, semangat banget ya, Kak, hari ini ya. Kalau boleh tahu, mungkin para penonton ini penasaran, Kak, siapa aja sih nama kakak-kakak yang cantik dan ganteng ini? Mungkin boleh perkenalan nama dan asalnya dari mana, Kak? Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Nima Sifana Cahentia, saya dari Trenggalek. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Istiqomah, saya berasal dari kota Tulungagung. Hai, perkenalkan nama saya Angga Agustian dari Kabupaten Malang Selatan. Wah, artinya kakak-kakak kita ini berasal dari luar kota Malang ya, Kak? Iya. Wah, keren Kalau banget. saya sendiri dari mana nih? Aku aslinya dari luar Jawa, yaitu Sulawesi Selatan, Makassar. Wah, kalau boleh tahu kakak-kakaknya ini mungkin berapa jam ya, Kak, bisa sampai ke kota Malangnya? Kalau kita berdua misalnya naik kereta ya, Van, itu 3 jam. Kalau kakaknya ini berapa, Kak? Kalau aku sih Kak 45 menit tergantung kondisi di Wah, jalan sih tergantung Kak. suasana juga ya, Kak. Betul Kak. Wah, ini malam-malam hari ini mungkin agak dingin sedikit ya, Kak? Iya. Wah, kalau boleh tahu kakak-kakaknya ini mungkin dari jurusan mana aja nih, Kak? Kita semua dari jurusan hukum. Oh, jurusan hukum Iya. semua ya, Kak? Nah, pas banget nih sama topik kita pada hari ini, yaitu tentang aliran-aliran penemuan hukum. Mungkin para pemirsa ini kurang mengetahui ya apa aja aliran penemuan hukum, karena biasanya kita itu bakalan ngebahas tentang apa itu hukum, tujuan hukum, itu udah biasa banget ya. Iya. Nah, di topik kali ini kita bakalan mempelajari tentang aliran hukum secara sedikit. Sebelum itu mungkin bisa dijelaskan, Kak, aliran penemuan hukum itu apa sih, Kak? Nah, ini akan dijelaskan oleh Kak Ivana dulu. Wah, silakan Kak Ivana. Oke, nah jadi aliran penemuan hukum itu secara singkat adalah hukum yang dilakukan oleh hakim atau penegak hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku gitu. Serta teori yang digunakan para hakim, terus penegak hukum, terus ahli hukum untuk mencari dan menentukan hukum berdasarkan kasus tertentu. Walah, jadi mungkin secara singkatnya itu seperti cara hakim atau penemuan hukum dalam sesuai undang-undang dalam merumuskan suatu hukum Ya, atau betul. kegiatan ya. Wah, terus kalau boleh tahu apa sih pentingnya aliran penemuan hukum ini sampai kita harus buat video podcast singkat ini, Kak? Boleh dijelaskan mungkin, Kak? Penemuan hukum itu penting, Kak, karena kan hukum seringkali tidak dapat diprediksi, hanya mengikuti undang-undang atau norma yang tertulis saja. Jadi kita kan penting ya buat belajar mengetahui tentang hukum itu seperti apa, kayak sumbernya itu seperti apa, kayak kita belajar dari jurnal atau web-web yang ada supaya wawasan kita itu luas gitu. Wah, jadi sepenting itu guys di podcast kali ini. Dan aku mau nanya nih, Kak, apa aja sih karakteristik yang dimiliki oleh aliran-aliran hukum sendiri? Mungkin boleh jelaskan, Kak, satu persatu? Oh iya, boleh. Sebelumnya aliran hukum itu ada 7 ya. Yang pertama itu mengenai hukum alam. Nah, hukum alam itu sendiri bersumber dari prinsip moral dan etika universal yang dianggap berlaku untuk semua manusia. Nah, terlepas dari peraturan yang dibuat oleh negara. Gitu. Hukum ini bersifat objektif dan tidak diubah-ubah, mengacu pada akal manusia. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada positivisme hukum. Nah, positivisme hukum ini kumpulan peraturan yang dibuat oleh otoritas yang sah seperti negara, contohnya undang-undang gitu. Nah, dan tergantung pada moralitas. Gitu. Nah, hukum yang sah adalah hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang gitu dan diakui oleh seluruh masyarakat. Ya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Silakan, Kak. Silakan Kak Angga. Saya akan melanjutkan dari Kak Ivana ya tentang aliran-aliran itu tadi Kak.
Jadi saya akan menjelaskan aliran utilitarisme ya Kak. Utilitarisme adalah teori etika yang menilai tindakan berdasarkan hasilnya dengan tujuan mencapai kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Itu. Dan selanjutnya mazhab sejarah Kak. Aliran mazhab sejarah yaitu dalam hukum dipelopori oleh Friedrich Kavansavic berpendapat bahwa hukum tidak dibuat secara formal tetapi tumbuh bahwa hukum tidak dibuat secara formal tetapi tumbuh sering perkembangan masyarakat sebagai hasil dari tradisi dan sejarahnya itu sendiri Kak. Terus Ya. ada apa lagi tuh Kak? Udah Kak, cuma itu. Iya. Wah, sisanya ada lagi Kak? Ya. Masih ada, Oh, Kak. apa Selanjutnya aja akan tuh, Kak? saya jelaskan ya. Iya. Nah, yang selanjutnya itu ada sociological atau sociological jurisprudence. Nah, itu tuh aliran ini melihat hukum. Jadi kan hukum itu tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang tertulis saja. Nah, hukum itu berfungsi dalam keadilan sosial juga. Nah, untuk karakteristiknya itu ya Kak, hukum itu harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada realisme hukum. Apa tuh realisme hukum? Apa Kalian tuh tahu Kak? nggak? Penasaran nih. Ya, realisme hukum itu pendekatan yang berpendapat bahwa hukum dilihat berdasarkan praktik nyatanya itu, dan karakteristiknya itu hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan hakim dan praktik hukum sehari-hari itu. Dan yang terakhir ini ada Freie-Rechtslehre. Itu merupakan aliran yang menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dan penyesuaian dengan perubahan zaman. Ini tuh mengutamakan kebebasan dalam penafsiran hukum oleh hakim tanpa terlihat aturan format yang ketat. Gitu Kak. Wah, ternyata karakteristik aliran-aliran hukum itu banyak banget ya, sampai 7 gitu. Iya Kak, banyak. Kakaknya ini kalau boleh tahu kakak-kakaknya ini mempelajarinya tuh berapa lama dan gimana sih cara mempelajari aliran pengertian hukum ini? Kita belajarnya mulai kemarin ya. Caranya gimana sih Kak sampai bisa belajar gitu? Apa mungkin duduk di dalam toilet atau mungkin duduk depan tembok? Soalnya ada yang bisa belajar kayak gitu Kak. Kalau saya belajarnya sambil melihat pemandangan sih Kak. Pemandangan apa tuh, Bukan Kak? aja. Contohnya kayak di belakang. Oh iya, pemandangan kita indah sekali ya teman-teman. Nah, terus yang terakhir nih Kak, aku penasaran banget. Gimana sih atau bagaimana proses hukum itu bisa terbentuk dan alasannya apa aja Kak? Oh ya, oke. Untuk kali ini, jadi penemuan hukum itu ada beberapa alasan. Yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama itu adalah kekosongan hukum. Nah, kekosongan hukum ini terjadi jika belum ada atau tidak pastinya peraturan yang mengatur suatu peristiwa tertentu gitu. Nah, yang kedua itu adalah kekuburan hukum. Ya. Kekaburan hukum. Oh, iya. Ya. Nah, oke. Kekaburan hukum ini terjadi terdapat peraturan undang-undang yang belum jelas maknanya dan belum ada penjelasan secara konkret. Tuh. Dan yang terakhir adalah inkonsistensi hukum. Nah, inkonsistensi hukum ini terjadi jika terdapat pasal atau pasal yang mengatur perbuatan yang melakukan pelanggaran gitu. Nah, itu aja sih. Wah, keren banget ya Kak topik kita hari ini. Iya dong, pastinya keren. Jadi dari tadi kita udah membahas nih guys tentang aliran pengertian penemuan hukum, mulai dari pengertiannya, terus pentingnya. Iya, keren banget. Mungkin sekian dari podcast singkat kami pada malam hari ini. Saya Philadelphia Chandra sebagai moderator. Senang bertemu dengan teman-teman sekalian dan terima kasih untuk para narasumber pada hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast Law Case berikutnya. Ya, dadah. I'm so curious, but your boy wanna keep it cool. But I know every time you move, got me frozen. I get so shy, it's obvious. Yeah, catching feels like butterflies. If I say what's on my mind.